Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ara Atifa Esta Amberlihaya nomor presisi 5, Kalista Aisyah Diani nomor presisi 8, Chelsiana Dwi Ariyanti nomor presisi 9, dan Masyaila Aura Zanda nomor presisi 19. Kami akan mempresentasikan tentang media sosial, perkembangan, dan dampak sosial. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berekreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Fitur aplikasi media sosial ada 3. Yang pertama, interaktif dan berbasis internet. Yang kedua, pengguna dapat menciptakan konten dan data serta berinteraksi dengan pengguna lain. Dan yang terakhir, pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan. Selanjutnya yaitu perkembangan media sosial. Media sosial pertama kali ditemukan sejak dibuatnya Geocities. Geocities adalah aplikasi media sosial berbasis web yang dibuat tahun 1994 yang mengembangkan layanan website hosting di mana pengguna dapat membuat dan mempublikasikan situs web sesuai kreasi pengguna. Pada tahun 1995, aplikasi Classmate dikembangkan. Aplikasi ini merupakan layanan jejaring sosial atau social networking yang awalnya digunakan untuk membantu penggunanya mencari teman sekolah dan kuliah. Aplikasi ini selanjutnya berkembang dengan konten yang lebih menarik, yaitu pembuatan buku tahunan sekolah, berbagai trailer film, musik, dan foto. Berikut ini adalah beberapa situs dan aplikasi yang populer. Pertama ada Google pada tahun 1998. Perkembangan terus berlanjut dengan dikembangkannya LiveJournal pada tahun 1999. Lalu ada Friendster, Hi5, dan Reach pada tahun 2003. Generasi berikutnya ada Orkut pada tahun 2004. Selanjutnya ada YouTube, Yahoo, dan Weibo pada tahun 2005. Nah, YouTube ini memiliki fitur di mana penggunanya dapat mengunggah video, mengomentari video, berlangganan, bahkan membuat playlist. YouTube ini sangat digemari penggunanya pada 2017. Tercatat lebih dari 400 jam konten yang diupload ke YouTube tiap menitnya. Pada 2006 dikembangkan suatu sosial media baru bernama Twitter. Twitter merupakan layanan berbasis teks memiliki batasan 140 karakter. Twitter berkembang dengan posting sebanyak 280 karakter serta audio dan video dengan lama 140 detik. Twitter ini diklasifikasikan sebagai aplikasi jejaring sosial dengan microblogging. Selanjutnya ada Tumblr yang diciptakan pada 2007 dan Instagram pada 2010 dan terus berkembang sampai saat ini. Selanjutnya ada klasifikasi media sosial. Yang pertama ada blog atau weblog, contohnya ada WordPress dan Blogger. Yang kedua ada forum, contohnya Stack Overflow. Yang ketiga ada microblog, contohnya Tumblr dan Medium. Yang keempat ada photo sharing, contohnya Google Photo atau Photobooket. Yang kelima ada video sharing, contohnya YouTube, video, dan TikTok. Yang keenam ada social network, contohnya Facebook dan Instagram. Dan yang ketujuh ada social gaming, contohnya World of Warcraft. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah social bookmarking, contohnya Twitter dan Pinterest. Dampak positif media sosial. 1. Kedekatan sosial antar penggunanya. Kedekatan sosial akan membawa pengaruh baik dalam hal saling membantu antar kelompok dan saling berbagi konten yang berguna. 2. Mempermudah komunikasi. Media sosial dapat membantu mempermudah komunikasi sehingga perusahaan besar, menengah, kecil atau mikro dapat memanfaatkannya untuk pemasaran produk ke pelanggan. 3. Proses rekrutmen karyawan. Media sosial dapat digunakan untuk melihat rekam jejak calon karyawan saat proses rekrutmen karyawan. 4. Penegak hukum dan investigasi. Foto pelanggaran hukum yang diposting di media sosial dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk menindaklanjuti dengan penangkapan pelanggaran hukum. Berikutnya, dampak negatif media sosial. 1. Pengaruh terhadap kesehatan emosional. Contohnya, bisa terjadi cyberbullying dan berkomentar negatif terhadap orang lain yang menyebabkan korban paling parah menjadi depresi. 2. Berita bohong atau berita palsu dan ujaran kebencian. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Karena dibuat sendiri, berita tersebut bisa salah, palsu, atau bahkan sengaja dipalsukan. Ujaran kebencian dapat menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan munculnya agresivitas dan perilaku tidak terpuji dari pembacanya. 3. Pencurian data. Data tersebut dapat menjadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pencuri data.
misalnya dengan menjualnya ke pihak yang berkepentingan. Nah, setelah kami memaparkan materi ini, seharusnya teman-teman lebih berhati-hati lagi ya dalam menerima, menyebarkan, dan membuat informasi. Lakukan cek and recheck terlebih dahulu sebelum mempublikasikannya. Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan bijak dan memberi dampak positif bagi kita dan orang lain. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.